Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Dr. Tifa resmi didakwa dengan pasal berlapis dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis siang. Salah satu barang bukti digital yang diungkap jaksa penuntut umum adalah dakwaan, yakni tayangan program Rakyat Bersuara di iNews yang masuk dalam berita acara pemeriksaan digital. Sidang perdana Dr. Tifa Suma atau Dr. Tifa dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis siang. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengungkap sejumlah barang bukti digital yang diduga berkaitan dengan penyebaran informasi bohong mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Barang bukti tersebut meliputi puluhan unggahan di media sosial X dan Facebook, serta tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV yang ditayangkan pada tanggal 29 April 2025. Jaksa menyebut seluruh barang bukti digital telah dianalisis melalui berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital. Dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. D. Unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official iNews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi Rakyat Bersuara tanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI. Ya, maka Anda katakan 100 miliar persen palsu. Terdakwa, kalau ini adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke, silakan. Terdakwa, satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya, karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Diketahui dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Dr. Tifa sebut poin dakwaan tidak relevan dan akan ajukan perlawanan. Usai jalani sidang dakwaan, Dr. Tifa bersama 25 kuasa hukumnya menghampiri awak media untuk memberikan respon terkait hasil sidang. Dr. Tifa beropini bahwa dakwaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo adalah hal yang tidak relevan. Ia menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini merupakan pendapat ilmiah berdasarkan keilmuan yang ia pelajari. Selain itu, pemirsa, Dr. Tifa juga menyampaikan satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik yakni dengan menunjukkan ijazah asli Joko Widodo di persidangan secara langsung. Merespon hal tersebut, kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, tegaskan ijazah Joko Widodo dari SD hingga bangku perkuliahan akan ditunjukkan. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo.
Di situ saya timnya Abang? Iya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan pembuktiannya juga nanti bisa maksimal sehingga cepat nanti kita mendapatkan keputusan yang bisa Sementara itu, Roy Suryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Fauziah Tiasuma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis pagi. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela dirinya menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya, yang juga digelar pada hari ini. Roy mendoakan agar Dr. Tifa diberikan ketabahan dalam menghadapi dakwaan tersebut. Timur ini, kenapa demikian? Agak aneh. hanya satu. Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Pemirsa, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Heri Kurniawan, menyoroti langkah jaksa yang memasukkan tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya. Berbahaya dalam jangka panjang, ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Selain itu, Kejagung menemukan anggota TNI aktif diduga terlibat dalam perkara ini. Anggota TNI aktif yang diduga terlibat berinisial BU dengan pangkat kolonel. Dirdik Jampitsus juga mengungkap tersangka ketujuh korupsi makan bergizi Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan, LMI. LMI adalah personel kepolisian aktif yang berdinas di BGN. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi MBG. Berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, satu orang tersangka lagi.